dikatakan. Bukan memanfaatkan integritas. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Mewujudkan dan bersih dari korupsi. Kita akan melihat video tentang potensi kekayaan alam Nusantara. Jika kita tidak bisa menjaga alam, maka akan rusak. Dan korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa. Teman-teman, kalian tahu tidak tentang 271 triliun? Jika itu tidak dikorupsi, maka kita akan bisa membangun 156.647 bangunan sekolah baru dan 115 kali PAD Nganjuk, 104 kali APBD Nganjuk, dan 12,31 miliar porsi nasi becek dan es teh. Korupsi itu sangat bahaya, pasti dilakukan dengan sengaja, pasti dilakukan dengan rencana, tidak bisa dilihat dengan kasat mata, koruptornya tidak bisa diidentifikasi. Kerugian meluas, korban tidak merasa menjadi korban. Bagaimana kondisi kita? Ini adalah survei penilaian integritas pendidikan. Memetan kondisi integritas pendidikan di Indonesia berdasarkan 3 dimensi. Ada 1. Karakter peserta didik. 2. Ekosistem pendidikan. 3. Verifikasi hadiah dari siswa atau wali murid adalah sesuatu yang wajar diterima, padahal aslinya itu tidak wajar. Hadiah membiasakan orang tua siswa memberikan bingkisan atau hadiah kepada guru saat hari raya atau kenaikan kelas. Suap, menurut orang tua, ada guru yang menerima bingkisan agar nilai bagus atau agar lulus. 22% di sekolah. Pimpinan menentukan vendor pelaksana atau penyedia berdasarkan relasi pribadi. 43% di sekolah, 68% di kampus. Komisi atau feedback. 26% sekolah, 68% kampus. Ada pihak di satuan pendidikan yang menerima komisi dari vendor. Hadiah, pengadaan atau pembelian dilakukan secara kurang transparan. 75% di sekolah dan 87% di kampus. Di sekolah juga ada dana bos. Kesesuaian pemanfaatan dana bos di sekolah dengan peruntukannya sesuai aturan. 20% sekolah tidak sesuai pemanfaatan. Masih ada pungutan yang dikenakan di luar biaya resmi dari sekolah dalam penerimaan siswa baru, yaitu 28%. Atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 31,24%. PR kita bersama untuk memperbaikinya. Siap? PR kita bersama untuk mencegahnya. Siap berubah? Dari video ini apa yang harus kita lakukan? Mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, mari lakukan. Saatnya membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Bangun integritas diri dari cuma bersepeda kata. Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.
Nah, kita nonton video dulu yuk. Teman-teman, pernah kehilangan dompet, handphone, laptop, atau benda berharga lain? Yang ada di kepala kita pasti hanya berharap cemas ia tidak dicuri. Apabila ia jatuh atau ketinggalan, kita berharap orang yang menemukan adalah orang paling putih hatinya di dunia. Kita terkadang terpaksa berkata, semoga orang berpunya yang menemukan. Seakan-akan yang berpunya pasti lebih bersih hatinya. Kadang kita juga menciptakan skenario sendiri di kepala. Andai ada di posisi orang yang menemukan, pasti ku kembalikan, dia pasti ku kembalikan. Ojek online sempat jadi perbincangan. Salah satu postingannya di akun Twitter bercerita, salah satu penumpangnya tak sengaja meninggalkan kresek hitam di jok motor saat diantar ke rumah sakit. Namanya ditanamkan rasa kejujuran. Manfaatnya dari kejujuran itu banyak ya Mbak. Kita punya rasa, karena kan kejujuran itu memang harus tumbuh dari diri kita. Kalau dari diri kita nggak ada rasa punya kejujuran, gimana kita mau contohkan yang lain? Gitu Mbak. Jadi memang itu dari diri kita sendiri Mbak, jujur itu. Ada host dari Presiden Insinyur Soekarno. Hostnya adalah, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan mencabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan mengguncangkan dunia. Negeri kita negeri yang potensi SDM-nya luar biasa, lincah dan vital. Bonus demografi berpotensi menjadi kekuatan besar dunia. Menjawab tantangan masa depan. Anda semua adalah permata masa depan. Anda akan menjadi tokoh-tokoh pada masanya dan pemimpin negeri ini di masa depan. Anda adalah subjek perubahan. Harus memiliki integritas, memiliki karakter kuat. Apakah siap menjadi duta anti korupsi? Siap! Senang posisi jauh lebih penting dari keadilan, integritas, moral. Aku yakin dan pasti ada harapan negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Teman-teman, mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Enggak. Gimana caranya mengatasi korupsi waktu tidur? Saya bangunnya siang, jadi berangkat ke sekolah terlambat. Nah, buatlah jadwal, tidurlah awal dan jangan begadang. Kita memasuki sesi proses. Saya akan memberi waktu 15 menit untuk mengerjakan dan mengerjakannya di kertas, diberi nama dan kelas.
presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.